Apakah kamu pernah merasa frustrasi karena sulit mempertahankan kebiasaan yang baru? Atau mungkin kamu ingin meningkatkan produktivitas, tapi tidak tahu dari mana harus memulainya? Nah, kita akan menjelajahi cara-cara praktis untuk mencapai itu semua. Jadi, mari persiapkan diri Anda untuk memulai perjalanan 30 hari ini. Mari kita mulai. Pertama, menentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas adalah langkah pertama yang krusial dalam membangun kebiasaan produktif. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan kehilangan arah dan motivasi untuk melanjutkan perjalanan pengembangan diri kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, itu memberikan fokus yang diperlukan untuk memandu langkah-langkah kita ke depan. Pertama-tama, kita perlu memikirkan apa yang sebenarnya ingin kita capai dengan membentuk kebiasaan baru ini. Tujuan yang jelas haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan produktivitas, kita perlu menentukan secara spesifik bagaimana kita akan mengukur produktivitas tersebut, seperti menyelesaikan proyek-proyek tertentu dalam waktu tertentu. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan motivasi di balik tujuan tersebut. Apakah kita ingin membangun kebiasaan produktif karena ingin meningkatkan efisiensi kerja, mencapai tujuan karir, atau mungkin memperbaiki keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi? Mengetahui motivasi kita akan membantu kita tetap termotivasi saat menghadapi tantangan dalam membangun kebiasaan baru. Terkait dengan keterukuran tujuan, kita perlu memiliki cara untuk mengukur kemajuan kita secara objektif. Misalnya, jika tujuan kita adalah membaca buku setiap minggu, maka kita dapat mengukurnya dengan jumlah halaman yang berhasil dibaca setiap minggu. Ini akan membantu kita melihat apakah kita berada di jalur yang tepat atau perlu menyesuaikan strategi. Selain itu, relevansi tujuan dengan nilai dan kepentingan pribadi juga sangat penting. Tujuan yang kita tentukan haruslah sesuai dengan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Misalnya, jika kita menganggap kesehatan mental sebagai prioritas, maka kita mungkin ingin membangun kebiasaan meditasi atau jurnal harian. Terakhir, menetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan sangat membantu dalam memberikan tekanan positif dan menghindari prokrastinasi. Ketika kita memiliki tenggat waktu yang jelas, kita akan lebih cenderung untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret menuju tujuan kita. Dengan menetapkan tujuan yang jelas yang mencakup aspek-aspek tersebut, kita memberi diri kita sendiri fondasi yang kuat untuk memulai perjalanan membangun kebiasaan produktif. Ini akan membantu kita tetap fokus, termotivasi, dan terorganisir saat kita melangkah menuju perubahan positif dalam hidup kita. Kedua, membuat rencana aksi. Setelah kita menetapkan tujuan yang jelas dalam langkah pertama, langkah berikutnya adalah membuat rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana aksi adalah peta jalan yang akan membimbing kita melalui langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kita. Pertama-tama, kita perlu membagi tujuan utama menjadi serangkaian tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan terukur. Ini membantu kita untuk merasa lebih terorganisir dan membuat pencapaian tujuan terasa lebih dapat dicapai. Misalnya, jika tujuan kita adalah menyelesaikan proyek besar, langkah-langkahnya bisa termasuk mengidentifikasi langkah-langkah utama dalam proyek, menetapkan tenggat waktu untuk setiap langkah, dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita perlu menetapkan prioritas untuk setiap langkah atau tugas dalam rencana aksi. Ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang paling penting atau mendesak terlebih dahulu, dan menghindari terjebak dalam pekerjaan yang kurang produktif. Prioritas ini bisa didasarkan pada tingkat urgensi, tingkat kepentingan, atau dampak potensial terhadap pencapaian tujuan akhir. Setelah kita memiliki langkah-langkah dan prioritas, saatnya untuk membuat jadwal atau grafik waktu yang menetapkan kapan kita akan menyelesaikan setiap langkah atau tugas.
Hal ini membantu kita untuk mengatur waktu dengan efisien dan menghindari prokrastinasi. Jadwal ini juga bisa mencakup waktu istirahat atau waktu luang yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kelelahan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan hambatan atau rintangan yang mungkin kita hadapi dalam mencapai setiap langkah dalam rencana aksi. Ini bisa termasuk kendala waktu, sumber daya yang terbatas, atau masalah lain yang mungkin timbul di sepanjang jalan. Dengan mengidentifikasi hambatan potensial ini, kita dapat mencari solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasinya sebelum masalah tersebut menghambat kemajuan kita. Terakhir, kita perlu mengevaluasi dan menyesuaikan rencana aksi kita secara teratur sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam situasi kita. Ini memungkinkan kita untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, jangan ragu untuk menyesuaikan rencana aksi kita agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kita. Dengan membuat rencana aksi yang konkret dan terstruktur, kita memberi diri kita sendiri landasan yang kuat untuk mengambil langkah-langkah menuju pencapaian tujuan kita. Rencana aksi membantu kita untuk tetap fokus, terorganisir, dan termotivasi saat kita bekerja menuju perubahan positif dalam hidup kita. Ketiga, konsistensi dan penyesuaian. Konsistensi adalah kunci untuk menjaga kebiasaan tetap berjalan, sementara penyesuaian memungkinkan kita untuk menyesuaikan rencana aksi kita sesuai dengan perubahan dan tantangan yang mungkin kita hadapi di sepanjang perjalanan. Konsistensi adalah elemen yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan yang baru. Ketika kita konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan, kita mengajarkan otak kita untuk melakukan kegiatan tersebut secara otomatis, sehingga memperkuat kebiasaan yang kita ingin bangun. Ini juga membantu kita untuk menjaga momentum dan mencegah kemunduran ke dalam kebiasaan lama yang tidak produktif. Untuk mencapai konsistensi, penting untuk memiliki rutinitas yang konsisten dalam keseharian kita. Ini bisa mencakup menetapkan jadwal harian atau mingguan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan kita, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk keberhasilan. Misalnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan kesehatan mental melalui meditasi, kita bisa menetapkan waktu pagi atau sore yang konsisten untuk meditasi, dan menciptakan ruang yang tenang dan nyaman di rumah untuk melakukannya. Namun, meskipun konsistensi sangat penting, kita juga perlu menjadi fleksibel dan siap untuk menyesuaikan rencana aksi kita sesuai dengan perubahan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Hidup kita penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang mungkin memengaruhi kemampuan kita untuk menjalankan rencana aksi kita dengan sempurna. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan rencana aksi kita secara tepat. Salah satu keterampilan penting dalam penyesuaian adalah kemampuan untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Ini bisa mencakup mengidentifikasi penyebab kemunduran atau kegagalan dalam menjalankan kebiasaan baru, dan mencari solusi atau strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penting juga untuk tetap fleksibel dalam menyesuaikan tenggat waktu atau prioritas jika diperlukan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa penyesuaian tidak sama dengan kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan pengembangan diri, dan penting untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan sikap yang positif dan proaktif, kita dapat menghadapi perubahan dengan lebih mudah dan terus maju menuju pencapaian tujuan kita. Dengan menjaga konsistensi dalam menjalankan kebiasaan baru dan siap untuk menyesuaikan rencana aksi kita sesuai dengan perubahan yang terjadi, kita memberi diri kita sendiri alat yang kuat untuk mencapai tujuan kita.
Konsistensi dan penyesuaian adalah kunci untuk membentuk kebiasaan produktif yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, itu dia teman-teman, panduan praktis untuk membangun kebiasaan produktif dalam 30 hari. Tantangannya mungkin besar, tetapi dengan tekad dan konsistensi, kita pasti bisa mencapainya bersama. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan tujuanmu di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.